Kita akan langsung masuk ke topik pembahasan yang pertama kita adalah bagaimana cara kita melakukan instalasi atau menggunakan Vue.js untuk proyek kita. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah file index HTML dan juga saya sudah merunningnya atau workshopnya di localhost 3000. Dan kalau kita lihat ke website dokumentasinya ada dua cara untuk menggunakan Vue.js. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan build tools dari Vue.js-nya. Ini digunakan kalau teman-teman mau membuat sebuah aplikasi yang cukup besar. Lalu cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan Vue.js ini tanpa build tools. Nah, ini karena kita konteksnya adalah belajar, maka saya akan menggunakan Vue.js dengan atau tanpa build tools, di mana kita akan menggunakan Vue.js-nya dari CDN. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan copy dulu script daripada Vue.js-nya ini, kita akan taruh di bagian sini sebelum penutup body, lalu kita akan buka aplikasi kita. Nah, terus berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah script baru. Di sini kita akan balik lagi ke dokumentasi, kita akan membuat sebuah create view-nya atau create app dari view-nya. Di sini kita akan langsung buat view.create app, dan di sini dia menerima sebuah parameter, bentuknya adalah sebuah objek. Di sini kita bisa definisiin nanti aplikasi view kita di dalam objeknya ini. Nah, lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah di sini kita akan memounting atau merender komponen atau aplikasi view kita di HTML yang mana. Di sini kita akan tulis dulu mount. Lalu di sini kita akan select, misalnya kita akan select atau memasukkan, menginjekkan sebuah aplikasi view kita ke dalam sebuah elemen yang ber-ID app. Nah, elemen ini sendiri belum ada sama sekali, untuk itu kita akan siapkan di bagian sini. Kita akan buat sebuah div dan kita akan kasih ID di sini app. Dan sekarang kalau kita lihat di bagian inspect-nya, kita akan masuk ke bagian konsol. Di sini kita akan, atau saya akan taruh ke bagian bawah. Teman-teman bisa lihat bahwa ada keterangan kita sudah merunning sebuah aplikasi view kita di dalam aplikasi kita. Gitu. Artinya untuk setupnya cukup seperti ini ketika teman-teman mau menggunakan Vue.js menggunakan CDN. Nah, berikutnya kita akan coba ngelihat sampel daripada Vue.js itu sendiri. Misalnya untuk bagian belajar.view-nya ini sendiri kita akan taruh di bagian app-nya. Sekarang kita akan merubah value daripada yang ada di dalam tag h1 ini yang tadinya hardcoded, kita akan menggunakan data dari Vue.js itu sendiri. Nah, di sini kita bisa deklarasikan ketika kita mau membuat sebuah data di dalam key data, dia bentuknya adalah sebuah function dan kita harus mereturn sebuah objek. Misalkan di sini saya akan tulis message adalah belajar React. Nah, yang kedua, ketika kita sudah membuat datanya untuk mengakses data yang ada di view dan merender di dalam HTML kita bisa menggunakan yang namanya double mustache atau double kurung kurawal seperti ini. Kita tinggal akses nama datanya. Di sini nama datanya adalah message, maka kalau kita taruh di sini, maka secara otomatis data yang dari view-nya itu sudah kita render ke dalam aplikasi kita. Nah, di sini misalkan kita akan belajar ganti jadi Angular, maka dia juga akan reaktif. Nah, ingat sesimpel ini cara kita menggunakan Vue.js. Jadi teman-teman bisa deklarasikan datanya di dalam sebuah key data di dalam objek daripada parameter create app-nya, lalu untuk mengaksesnya atau merendernya teman-teman bisa menggunakan double mustache. Tapi yang perlu teman-teman notice adalah ketika kita sudah ngasih tahu ke CPU bahwa tolong injekkan aplikasi view-nya ini ke dalam sebuah elemen yang ber-ID app. Nah, kalau tiba-tiba teman-teman melakukan atau mengakses data dari view-nya di dalam div yang ber-ID app, maka
dia tidak akan terrender. Karena ini di luar daripada scoping daripada Vue.js-nya. Nah, untuk itu yang perlu teman-teman notice adalah semua aplikasi teman-teman harus berada di dalam sebuah elemen yang sudah kita deklarasiin di sini. Kita akan mau mounting aplikasi Vue kita ke dalam sebuah elemen yang ber-IDE. Lalu berikutnya kita akan coba main-main, misalnya di sini kita punya sebuah account, data account, kita mulai dari nol, lalu kita akan menggunakan salah satu metode life cycle dari Vue.js-nya. Ini adalah sebuah metode yang otomatis dijalankan atau di-invoke. Mounted, terus misalnya saya akan coba ngerender counternya ini atau count-nya ini di dalam sini, lalu count. Nah, teman-teman bisa lihat di sini count-nya adalah 0. Saya akan kasih tanda, lalu saya akan coba set interval untuk merubah count-nya. Nah, di sini set intervalnya kita akan taruh misalkan setengah milisecond atau 500 milisecond. Lalu di sini saya akan coba rubah this.account. Ingat ketika teman-teman mau mengakses sebuah data di dalam aplikasi Vue-nya, jangan lupa pakai keyword yang namanya this. Di sini saya akan rubah count-nya ini setiap 500 milisecond saya akan tambahkan count-nya. Maka kalau teman-teman lihat sekarang di aplikasi teman-teman count-nya ini akan terus jalan. Nah, jadi sereaktif ini, sepowerful ini Vue.js bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi front end kita atau user interface kita yang interaktif. Jadi kita nggak perlu langsung memanipulasi DOM-nya, kita cukup ngerubah datanya, maka secara otomatis nanti DOM-nya akan reaktif. Nah, itu dia untuk cara kita melakukan instalasi atau menggunakan Vue.js menggunakan CDN dan juga beberapa basic example dari Vue.js itu sendiri. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya.